Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova dan teman saya yang bernama Firda Julianti Putri dari kelompok 2 berterima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyampaikan podcast kami yang berjudul Membangun Indonesia yang Berkarakter. Membangun Indonesia yang berkarakter tentu saja selalu diiringi dengan pendidikan. Pendidikan dan pembinaan bangsa memiliki andil yang besar untuk memajukan peradaban bangsa agar menjadi pembentukan pendidikan. Dan pembinaan karakter bangsa sangat luas karena terkait dengan pengembangan multi aspek potensi-potensi keunggulan bangsa. Di sini seperti yang kita ketahui, karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter yang berperan sebagai kekuatan bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermanfaat. Oh iya, dalam pembinaan karakter bangsa akan mengerucut pada 3 tujuan besar. Bisa disebutkan, Kak, tujuan-tujuannya? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Nova, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Firda Julianti Putri dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dengan NIM 2003031009. Oke, saya akan menyebutkan 3 tujuan besar dari pembinaan karakter bangsa. Yang pertama, untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat juga mencintai lingkungan. Seperti apa yang telah kita pelajari, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hasil olah pikir dan olah hati, karakter bangsa Indonesia haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan karakter merupakan sifat khusus atau moral dari perorangan maupun individu. Dan ada pula pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan jati diri bangsa sehingga terinternalisasi di dalam diri peserta didik yang mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik dan berkarakter untuk masa depan. Di sini kita harus mengetahui bahwa pentingnya peran pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu, perlu adanya bimbingan dan binaan khusus bagi setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembinaan karakter bangsa. Pertama, semakin meningkatkan dan mengokohkan semangat regionalitas bangsa. Kedua, menjamin terlaksananya pluralitas dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek yang pertama adalah aspek tataran individu, yang kedua aspek tataran masyarakat, dan yang ketiga adalah aspek tataran bangsa. Lanjut lagi ya Kak ya, pertanyaannya, apa sih perbedaan dari aspek pada tataran individu dengan aspek pada tataran masyarakat? Perbedaan keduanya dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Misalnya, aspek pada tataran individu adalah nilai kehidupan diwujudkan dalam perilaku, diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Pendidikan karakter bangsa dimulai dari pendidikan karakter individu.
Sedangkan aspek pada tataran masyarakat adalah komunitas yang secara integral memiliki nilai yang sama dan akan komited menerapkan nilai yang mereka anggap baik. Kita tahu bahwasanya pada saat ini banyak faktor yang mempengaruhi karakter bangsa, mulai dari era globalisasi, penyebaran luasan budaya, serta nilai-nilai ideologi dan agama dalam suatu bangsa yang sulit dikendalikan. Padahal ini akan dapat mengancam jati diri bangsa. Nah, menurut pendapat kakak gimana nih? Sebagai generasi muda yang berkarakter, apa yang diharapkan untuk membangun Indonesia yang maju dan berbangsa serta bernegara? Karakter yang bersumber dari olah hati, olah pikir, olahraga atau kinestika, serta dari olah rasa atau karsa. Dari semua contoh tersebut adalah beriman, bertakwa, cerdas, sehat, sportif, gotong royong, kerja keras, dan kebersamaan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Kak. Mengapa perlu adanya pendidikan karakter di kehidupan kita? Ada beberapa penanaman nomenklatur untuk merujuk kepada kajian pembentukan karakter peserta didik. Di sini tergantung kepada aspek penekanannya. Pendidikan diantaranya umum dikenal ialah pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan religius, dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan karakter itu sendiri masing-masing penanaman kadang-kadang digunakan saling bertukaran. Misalnya, pendidikan karakter juga merupakan pendidikan nilai atau pendidikan religius itu sendiri. Sepanjang sejarahnya di seluruh dunia, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik. Menjadikan manusia cerdas dan pintar boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik itu mungkin sangat sulit. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa problem saat ini persoalan akut atau penyakit kronis yang membuatnya adalah manusia kapan dan dimanapun. Kenyataan tentang problem moral inilah yang kemudian menempatkan pentingnya penyelenggaraan pendidikan karakter. Rujukan kita sebagai orang yang beragama Islam misalnya terkait dengan problem moral pentingnya pendidikan karakter dapat dilihat kasus moral yang pernah ada. Yang kedua, sebagai kajian akademik pendidikan karakter, tentu saja perlu memuat syarat-syarat keilmiahan akademik seperti di dalam atau konten isi. Pendekatan dan metode kajian di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat terdapat pusat kajian pendidikan karakter atau Character Education Partnership. International Center for Character Education, pendidikan karakter berkembang dengan pendekatan kajian multidisipliner atau psikologi, filsafat, moral, etika, hukum, sastra, atau humaniora. Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang atau mentalitas. Sikap dan perilaku karakter semacam ini lebih tepat sebagai pendidikan budi pekerti. Pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, adat istiadat menjadi pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seorang dapat disebut berkepribadian baik maupun tidak baik berdasarkan norma-norma yang bersifat kontekstual atau kultural. Untuk memainkan peran dan tanggung jawab untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa untuk membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan karakter
diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil, dan membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini mengapa pentingnya pendidikan karakter. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara sense, yang berarti to engrave atau melukis dan menggambar. Seperti orang yang melukis kertas, memahat batu atau metal. Berakar dari pengertian seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Setelah melewati tahap anak-anak, seseorang memiliki karakter. Di sini cara yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya. Di sini makna dari pendidikan karakter yaitu merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personel sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap podcast yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Jika dalam penyampaian podcast kami ada kekurangan dan kesilapan, kami minta maaf, karena kesempurnaan hanya ada milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.